Meskipun memiliki skuad termahal di Eropa, Chelsea mungkin bisa saja merekrut pemain baru untuk memperkuat timnya tanpa menggunakan biaya alias gratis. Ada banyak pemain berpengalaman dan berbakat yang akan tersedia dengan status bebas transfer di akhir musim. Football London telah mengidentifikasi sejumlah bintang yang dapat direkrut The Blues tanpa biaya transfer di musim panas mendatang. Chelsea sendiri mengalami kebuntuan dalam hal penjaga gawang, baik Robert Sanchez maupun Philip Jorgensen belum meyakinkan sejauh ini. Hierarki klub juga yakin bahwa kiper muda Petrovic dan Mike Spenders yang saat ini dipinjamkan ke Strasbourg dan juga Genk bisa menjadi opsi jangka panjang di bawah mister gawang mereka. Untuk solusi cepat dan berpengalaman, hanya sedikit yang lebih baik daripada pemain andalan Manchester United, yakni David De Gea. Jorgensen dan Sanchez sama-sama bersalah karena membuat kesalahan individu yang merugikan Chelsea beberapa waktu lalu. Kontrak De Gea sendiri akan berakhir pada akhir musim ini dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026, tahun yang menonjol bagi Chelsea, berpotensi membuatnya dipanggil kembali secara tak terduga ke skuad Spanyol untuk turnamen di Amerika Serikat. Kebutuhan Chelsea akan penjaga gawang baru yang berpengalaman dan tak terbantahkan. Saat ini Petrovic mungkin jadi solusi terbaik, namun hadirnya David De Gea juga dapat memberikan dorongan besar dalam meminimalisir adanya kebobolan. Enzo Maresca membantu Marco Kurela dari keterpurukan dan sekarang menjadi pilar penting bagi Chelsea. Bek kiri Spanyol itu pernah dianggap gagal, tetapi di bawah Enzo Maresca mengalami transformasi yang luar biasa. Saat ini Marco Kurela tidak hanya menjadi pilihan nomor satu Chelsea di sayap kiri, ia juga dianggap lebih berharga ketimbang Reece James dan Wesley Fofana, dua bintang bek yang sering mengalami cedera. Ini adalah bukti paling jelas dari kemajuan Marco Kurela musim ini ketika meningkatkan kemampuan bertahannya, tetapi juga menjadi penyerang yang paling efektif. Chelsea juga semakin kuat dengan kembalinya Reece James dan Wesley Fofana, tetapi Marco Kurela adalah titik yang paling terang. Pemain yang benar-benar memainkan peran penting dalam sistem pertahanan Chelsea saat ini adalah Marco Kurela. Ia bergabung dengan Chelsea dari Brighton pada tahun 2022 dengan biaya 60 juta euro, tetapi masa awalnya di Stamford Bridge penuh dengan kesulitan. Ia tidak dapat beradaptasi dengan sistem taktis di bawah pelatih sebelumnya dan pernah dianggap sebagai pembelian gagal bagi klub. Di bawah asuhan Enzo Maresca, bek berusia 26 tahun ini telah mendapatkan kembali performa terbaiknya berkat dua faktor utama. Peran yang taktis dan tepat, Enzo Maresca menggunakan Marco Kurela dengan cara yang sama seperti Pep Guardiola menggunakan bek sayap serangnya di Manchester City. Marco Kurela sangat cerdas dan pintar. Ia mencetak 2 gol melawan Wolves dan Brentford meskipun ia adalah pemain terpendek di dalam tim kami. Ini menunjukkan betapa ia tahu bagaimana memposisikan dirinya dengan baik, kata Enzo Maresca. Salah satu tanda paling jelas kemajuan Marco Kurela adalah Maresca mengeluarkan Ben Chilwell dari rencana jangka panjangnya. Chelsea dilaporkan ikut berburu gelandang seharga 8 juta euro yang memiliki kaki kiri yang terbuat dari emas dan ia dinilai tinggi oleh mantan gelandang The Blues Cesc Fabregas. Nicholas Jackson dan Christopher Kunku belum terlalu produktif di depan gawang di Liga Inggris musim ini dan ada desakan agar pemain Prancis itu digantikan musim panas ini. Victor Gyökeres telah diidentifikasi sebagai target potensial di posisi penyerang. The Blues kini memasuki pembicaraan mengenai kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun tersebut. Sementara itu mereka juga sangat tertarik untuk mengontrak target lama Todd Boehly, yakni Dusan Vlahovic dari Juventus. Tawaran sebesar 39 juta euro dapat diajukan untuk pemain Serbia tersebut karena mereka sangat ingin mempermanenkan Renato Veiga. Enzo Maresca tidak hanya ingin mendatangkan seorang penyerang, tetapi gelandang serang baru juga menarik perhatian dan Ryan Cherki dari Lyon akan tersedia hanya dengan 20 juta euro.
Ia juga termasuk di antara target lainnya menyusul kepergian Joao Felix yang siap dipulangkan mantan klubnya yakni Benfica. Meski begitu, Ryan Cherki bukan satu-satunya target biaya rendah sebagai gelandang serang Chelsea. Laporan dari Spanyol yang mengungkapkan jika mereka juga tertarik untuk merekrut Nico Paz dari Como yang merupakan anak asuh Fabregas. Tottenham Hotspur dan PSG juga disebut-sebut sebagai calon pelamar sang pemain dengan biaya 8 juta euro untuk Nico Paz dan 20 juta euro bagi Ryan Cherki. Tampaknya Chelsea sudah siap untuk menggantikan Joao Felix yang siap dilepas dengan mahar 50 juta euro pada musim panas mendatang. Dengan masa depan Chelsea di Liga Champions yang belum jelas, sulit untuk memperkirakan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan Enzo Maresca untuk meningkatkan skuadnya di musim depan. Dalam laporan terbaru, Football London telah dianalisis terkait salah satu mantan pemain Chelsea yang bersinar bersama klub lain di Premier League. Berbicara kepada Daily Mail akhir pekan kemarin, Kevin De Bruyne menolak untuk mengesampingkan kemungkinan bergabung dengan klub Liga Premier lainnya setelah masa baktinya di Manchester City akan berakhir. Ia menjelaskan bahwa ia terkejut dengan keputusan Manchester City untuk menjualnya dan bahwa ia merasa masih dapat bersaing di level teratas. Gelandang itu menghabiskan 2 tahun di Chelsea, di mana ia sebagian besar dipinjamkan. Secara keseluruhan, ia hanya tampil 9 kali untuk Chelsea sebelum pindah secara permanen ke Wolfsburg. Laporan Football London menyebutkan, tidak ada yang terlalu romantis tentang prospek De Bruyne kembali ke Stamford Bridge. Pemain Belgia itu tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klub yang gagal memberinya kesempatan. Di usianya yang ke-33, sulit untuk melihat bagaimana playmaker itu dapat memberikan nilai tambah bagi Chelsea untuk saat ini. Ia memiliki karir yang sangat hebat di Manchester City dan mungkin masih bisa bermain satu musim lagi di level teratas. Tetapi cederanya telah menimpanya dan tidak mungkin ia bisa masuk ke dalam skuad dengan harga murah. Chelsea sendiri perlu membelanjakan uang dengan bijak dan mendatangkan De Bruyne bukanlah cara yang tepat meski ia dicap sebagai gelandang terbaik di Premier League saat ini.